saya mau tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi, hidup yang tadinya cuman hanya butuh kebutuhan, jadi butuh gaya untuk menilai diri dan aktualisasi diri. Stepnya gimana sih orang bisa loncat ke situ sebenarnya? Nah, memang media sosial yang sekarang itu menjadi panggung diri, di mana semua orang, maka kan sekarang sudah banyak penelitian digital yang memang tidak langsung hubungannya dengan korupsi. Jadi ini memang saya nggak bisa komentar untuk korupsinya. Tapi gini, kehidupan visual, demonstrasi visual di ruang digital yang biasanya menunjukkan kepalsuan, karena memang teknologi ini menyediakan platform kita untuk berbohong gitu ya, dengan filter, gitu, kepalsuan tadi gitu kan. Jadi kepalsuan itu betul-betul dimanjakan. Nah, ketika kemudian seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bisa, karena kan ada virus FOMO itu ya, fear of missing out, virus takut ketinggalan tren. Ketika semua orang mendemonstrasikan gonta-ganti sepatu, gonta-ganti apa atau segala macam gitu kan, gaya hidup yang kelihatannya sangat mewah, tentu akan mendorong banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Makanya juga sudah divonis generasi digital ini adalah generasi yang paling stres. Stresnya kenapa? Karena mereka paling tanpa mereka sadari, mereka setiap detik, sudah bukan setiap hari, setiap detik membandingkan dirinya dengan orang lain. Siapa yang kuat? Kalau kemudian ada yang mungkin secara personalitas akan menarik diri, makanya bunuh diri misalnya ujungnya karena nggak kuat segala macam. Tapi kalau yang agresif, nah bisa jadi, tapi ini sebuah hipotesis yang sangat serampangan karena belum ada penelitiannya. Artinya bisa jadi mendorong dia untuk bisa mengambil mencari cara untuk bisa menyamakan demonstrasi visual tadi. Makanya balik ke Pancasila, saya sepakat sekali dengan Prof. Karena di Pancasila jelas tidak bergaya hidup mewah. Makanya kita seneng nih, misalnya Pak Presiden itu kan sederhana, menampilkan sesuatu yang memang menurut hemat saya itu yang jarang sekarang. Karena semuanya sekarang berusaha menjadi mewah, bukan menjadi lebih baik. Nah makanya ketika Ghazali gitu ya muncul dengan tampilannya yang sederhana, tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ini bagus. Artinya bukan kemudian lebih baik, tapi berbeda yang tidak berbahaya, itu yang seharusnya dijadikan kredo baru. Oke, luar biasa. Contoh-contohnya beberapa terdakwa korupsi yang kemudian justru ketahuan minta disuapi dengan tas branded, langsung mintanya tas branded gitu misalnya, atau mungkin kehidupan yang sudah tahu disorot sebagai pejabat publik misalnya begitu ya. Lalu kemudian memposting bahwa dirinya memiliki kemewahan ini, begitu ya. Ini kan sebenarnya seperti menawarkan diri untuk diperiksa gitu ya. Sebenarnya ini dunia digital sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan korupsi, tapi sangat menjadi alat yang penting ya. Orang nggak perlu riset jauh lagi ya Mbak Wiwi sekarang ya. Tinggal cukup lihat sosial media sudah tahu ini berpotensi atau tidak, gitu. Iya betul. Jadi tidak malu-malu gitu ya. Bahkan menantang gitu ya, menantang gitu untuk diperiksa tadi itu. Jadi menurut saya apa yang salah gitu ya. RI satunya ngasih contoh luar biasa, baju putih tidak ganti-ganti gitu kan, itu aja kan gitu. Tapi kenapa tidak turun ke yang lain? Biasanya role model itu luar biasa. Jadi menurut saya mungkin yang akan datang kita harus berpikir solusi Mbak Balkis. Solusinya kita mintakan saja orang-orang muda ini menjadi simpul untuk ikut memberantas korupsi dan untuk mengurangi pola hidup hedon tadi itu. Tapi lebih ke pola hidup yang achievement kan gitu ya. Jadi mereka tuh berkarya, berachievement gitu ya. Cukup nggak sih sosial atau tugas sosialnya para aktivis misalnya, atau mungkin para akademisi misalnya, atau misalnya kita punya KPK, kita punya Kejaksaan Agung, polisian, cukup nggak sih untuk? Jadi menurut saya ini harus bekerja bersama-sama. Jadi kerjasama antara stakeholders terkait. Jadi katakan pemerintah dengan pegiat-pegiat gitu ya, dengan dunia orang muda dan sebagainya, lalu mendorong mereka gitu kan. Kan banyak cara sekarang, ada BPIP, ada Ibu Mega sebagai ketuanya gitu kan. Bagaimana supaya nilai-nilai tadi itu meresap betul. Ini korupsi ini sudah luar biasa, tidak lagi bisa diatasi dengan berbagai cara, bahkan penalti 18 tahun apapun gitu, terus menerus gitu ya, akan terjadi korupsi seperti itu. Jadi menurut saya endingnya itu harusnya memang tidak hanya memperbanyak role model, tapi bagaimana penalti itu disebutkan, katakan mungkin sudah saatnya mengatakan
penaltinya adalah hukuman mati gitu loh. Wow. Hukuman mati. Pasti Oke. merinding semuanya Oke, gitu ya. tapi kan selalu akan bertentangan Itu dengan pasti ada pro hak asasi kontra. manusia. Tapi ini apa terus solusinya? Seperti ini terus. Sampai kapan kita sebagai negara bangsa ini di luar dilihat gitu ya, bahwa kita ini sudah luar biasa. KPK menangkap ini, menangkap itu, terus tangkapan-tangkapan. Yeah. Semakin sering tangkapan terjadi, orang luar itu tidak percaya Indonesia. Oke. Karena memalukan, semua pejabat-pejabatnya itu korup, kan gitu. Oke. Bagaimana memberikan kepercayaan? Kita mau naikkan daya saing gitu kan, Indonesia di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Tapi di internal kita ini tidak meyakinkan, kan Oke. gitu. Jadi sia-sia usahanya Pak Jokowi itu, Oke, mau jadi- meningkatkan daya saing tadi itu. Karena tidak ada kepastian hukum di dalam. Oke. Jadi menurut saya inilah legasi dari Pak Jokowi ke depan itu Ada adalah penalti ya. memberikan penalti yang luar biasa terhadap para koruptor. Kalau tidak cukup dengan kayak Pak Artijo Al-Kausar almarhum ya, beliau luar biasa kerasnya itu. Oke. 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu. Ternyata banyak juga yang korup. Ya mungkin kalau disebutkan hukuman mati baru merinding gitu Oke. kan. Dikasih langsung itu bagaimana ada peti mati gitu kan. Kayak di Cina gitu kan. Waduh. Disiapkan peti mati gitu ya bagi Baik. para koruptor. Mungkin berhenti gitu kan. Oke, saya mau dengarkan Rasanya, solusi ya. dari Shirley juga, Mbak Wiwi dan juga dari Mbak Devi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.